Halo, nama saya Nikada Aimas Pratnya Utami dengan NIM 19103011 dari Prodi TIKAB. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester audit keuangan. Baik, konsep materialistis penting dalam audit laporan keuangan dikarenakan dalam mengaudit laporan keuangan, seorang auditor tidak perlu memberikan jaminan kepada klien mengenai laporan keuangan lainnya bahwa hasil audit laporan keuangan tersebut adalah bersifat akurat karena seorang auditor yang bersangkutan tidak dapat memeriksa setiap transaksi yang terjadi dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang telah dicatat ke dalam laporan keuangan dengan semestinya. Nah, maka dari itu dalam proses mengaudit laporan keuangan, seorang auditor memberikan beberapa keyakinan yang dapat menguatkan bukti-bukti audit yang ada dalam proses mengaudit laporan keuangan. Nah, fraud merupakan suatu kecurangan yang dilakukan oleh seorang oknum atau beberapa oknum yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, pemicu fraud antara lain tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa yang disebabkan karena keserakahan, kebutuhan, tekanan, kesempatan, dan rasional, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, ataupun pihak lain seperti perusahaan. Nah, hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor adalah fraud akan menyebabkan terjadinya salah saji material. Maka dari itu, auditor harus menambah bukti audit yang dibuat dengan mempertahankan tingkat materialitas. Bukti auditor merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diberikan telah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, adapun jenis-jenis dari bukti audit yaitu yang pertama bukti fisik, di mana nantinya dapat digunakan oleh auditor secara langsung dan sudah dilakukannya pemeriksaan fisik dalam proses audit tersebut. Nah, terdapat contohnya yaitu pemeriksaan fisik dalam persediaan secara langsung dari pihak auditor eksternal maupun internal. Selanjutnya, prosedur analisis dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Nah, contohnya auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Selanjutnya, wawancara di mana dilakukan untuk mendapatkan bukti pendukung, contohnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Dan terakhir, observasi. Ini merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Nah, contohnya auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Segitiga kecurangan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, terdapat tiga tahapan dalam segitiga kecurangan, yaitu yang pertama tekanan. Nah, ini merupakan suatu tindakan motivasi seorang untuk melakukan kecurangan dikarenakan tuntutan gaya hidup ataupun ketidakberdayaan perihal keuangannya. Nah, contohnya yaitu seorang karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, yang kedua, peluang. Ini merupakan suatu kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Contohnya, seorang karyawan yang melakukan kecurangan karena telah mengetahui situasi yang ada pada perusahaan tersebut sehingga dapat dengan mudah melakukan kecurangan. Yang terakhir, pembenaran. Ini merupakan suatu tindakan pembelaan diri si pelaku karena merasa tidak bersalah dengan tindakannya. Contohnya seorang karyawan yang melakukan pembelaan diri atas kecurangan yang telah dilakukan.
Nah, mengapa sebuah perusahaan perlu diaudit? Karena audit diperlukan bagi perusahaan dan adanya audit dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan sehingga kecurangan tersebut dapat segera dicegah maupun diatasi. Nah, selain itu, audit dapat digunakan untuk mengevaluasi atau meningkatkan efektivitas pada sebuah perusahaan. Nah, contohnya ketika melakukan audit proses produksi. Nah, auditor dapat meminta dokumen atau laporan sales forecast dari manajemen karena laporan tersebut dapat digunakan auditor untuk memahami volume produksi dari level inventory. Nah, jika laporan sales forecast tidak tersedia atau kualitasnya sangat rendah sehingga tidak cukup untuk dijadikan bukti audit, nah, auditor dapat menggunakan text analysis untuk menganalisis big data dari artikel di media massa, produk discussion forum, dan social network agar lebih memahami tren penjualan kliennya. Nah, apakah sebuah perusahaan itu wajib melakukan auditing? Dilaksanakannya sebuah proses auditing adalah tergantung dari masing-masing perusahaan karena biaya dalam sebuah proses audit yang tidak sedikit. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester audit keuangan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.